Muhammad, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tak ada yang lebih patut kita syukuri di dunia ini selain kenikmatan Islam dan kenikmatan iman. Tanpa keduanya, kita tidak hanya sengsara di dunia tetapi juga akan merenggut kesengsaraan abadi di alam baka. Karena itu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dan semua nikmat itu. Nikmat dan karunia Allah tidak akan pernah memiliki ujung ketika kita ingin menghitung. Mata yang bisa memandang, hidung yang bisa menghirup, kaki yang bisa berjalan, telinga yang mampu mendengar, dan lidah yang bisa mengecap. Semua itu adalah nikmat dan karunia Allah yang patut kita syukuri. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang ditasbihkan sebagai sebaik-baiknya ciptaan Tuhan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang seperti sekarang ini. Kita patut bersyukur karena kita telah ditakdirkan sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Gara-gara ditakdirkannya sebagai umat Kanjeng Nabi, maka kita akan dipandang sebagai sebaik-baiknya ciptaan di mata Tuhan kita sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pandemi telah menggiring kita menuju potret kehidupan baru yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Ujian hidup yang semestinya menguatkan persaudaraan kita malah membuat kita lupa bahwa yang hidup di dunia ini bukan hanya kita saja. Wabah adalah fakta, tapi merajuk persaudaraan adalah pesan penting yang diajari oleh agama. Sadar akan pentingnya hal tersebut, pada kesempatan kali ini, izinkan saya para hadirin sekalian untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema merajut persaudaraan di tengah pandemi yang tak berkesudahan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikan orang-orang beriman seperti satu kesatuan jasad. Apabila yang satu terluka, maka yang lain pun akan terluka. Apabila yang satu merasa gangguan, maka yang lain pun akan merasa kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fit tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza tashki minhu 'udwun tada'i lahu sa'iril jasadi bisahari wal hummi." Rawahul Bukhari. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota lain pun akan merasa terjaga dan merasakan panas, dalam artian turut merasakan sakitnya. Quran Surah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mungkin cukup untuk kita jadikan pegangan dalam merefleksikan fenomena pandemi yang kita saksikan di masa ini. Banyak orang yang mengalami kerugian, berkeluh kesah, bahkan mungkin ada yang putus asa untuk melanjutkan hidupnya. Setelah melihat dan merasakan dampaknya, dahsyatnya dampak yang terakhir dari pandemi sekarang ini, pandemi datang, hati semakin gamang. Penghasilan menyusut, hutang malah makin menumpuk. Tak jarang kita saksikan orang yang mengeluh ketika dihadapkan kenyataan yang semacam ini. Lihatlah rakyat-rakyat kecil yang di pinggiran sana, kita dan mereka sama-sama hamba Allah.
yang beriman kepada Nabi yang sama, membuka lembaran kitab suci yang sama, bersujud kepada Tuhan yang sama, dan berkiblat kepada kiblat yang sama. Mereka semua adalah saudara kita dan kita semua adalah saudara mereka. Tak patut jika seseorang merenggut kekayaan harta sementara tetangganya mengalami kelaparan dan tidak bisa memenuhi pokok kehidupannya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Rawahul Bukhari. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita perlu mengenal dua istilah penting dalam bingkai hubungan sosial kita sebagai sesama manusia. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sebagai sesama umat manusia. Persaudaraan sebagai sesama umat muslim. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sebagai sesama umat manusia. Dengan ukhuwah Islamiyah, maka terjalinlah persaudaraan yang berbasis pada nilai-nilai religius yang kita anut. Dengan ukhuwah Islamiyah, maka terjalinlah persaudaraan dari satu muslim dengan muslim yang lainnya. Tapi tidak kalah pentingnya, tetapi ada lagi persaudaraan yang tidak kalah penting dari persaudaraan yang pertama tadi, yaitu persaudaraan dalam kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Dengan persaudaraan yang kedua ini, maka terjalinlah persahabatan universal antara sesama umat manusia, terlepas dari perbedaan agama. Siapa saja yang kita jumpai, walaupun berbeda agama dengan kita, adalah saudara kita. Ya, dia bukan saudara dalam agama, tetapi saudara sebagai sesama umat manusia. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum binu Adama wa Adamu khuliqu minat turab," yang artinya, masing-masing antara kalian adalah anak cucu Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.